Bab 615. Apakah kamu ingin menjadi ibu peri? Setelah mendekat, Candi Smeng akhirnya melihat orang yang ada di depannya dengan jelas. Setelah melihat orang itu, Candi Smeng terkejut dan hampir melemparkan benda yang ada di tangannya dengan tangan gemetar. Bagaimana mungkin kalau ini adalah Golden Ye? Apakah pria tampan yang disebut mereka adalah Golden Ye? Tapi, bukankah mereka baru saja bertemu beberapa hari yang lalu? Kenapa dia kesini lagi hari ini? Apakah dia bermaksud mengusirnya dari sini? Memikirkan hal ini, wajah Candi Smeng menjadi pucat, secara tidak sadar ingin melarikan diri. Dengan cepat suara wanita yang familiar terdengar. Candis. Suara ini berhasil menghentikan langkah Candi Smeng. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat sumber suara. Wajah cantik dengan muncul di depan Candi Smeng. Wajah Candi Smeng menjadi semakin pucat, akhirnya piring jatuh ke lantai. Peng! Steak terbuang sia-sia, sausnya sebagian terciprat ke pakaian Candi Smeng, di wajah dan lehernya. Audrey Han dan Golden Ye masih berjarak jauh darinya, jadi mereka tidak terkena sama sekali. Tetapi pada saat piring itu mendarat, Golden Ye dengan cepat bangkit dan berdiri untuk melindungi Audrey Han. Dibandingkan dengan Audrey Han yang dijaga saat ini, Candi Smeng terlihat sangat menyedihkan saat ini. Apakah kamu baik-baik saja? Golden Ye berbalik untuk bertanya. Audrey Han meliriknya dengan aneh. Bagaimana mungkin dia bisa kenapa-kenapa? Bahkan jika Golden Ye tidak melindungi Audrey Han, saus itu juga tidak akan terkena dirinya. Jadi Audrey Han menggelengkan kepalanya. Saat melihat peristiwa ini, Candi Smeng merasa sedih. 5 tahun lalu, dia sangat bersinar di keluarga Han, dan Audrey Han hanyalah putri yang tidak dicintai dari keluarga Sen. Tapi 5 tahun kemudian, menjadi sebaliknya. Dia sendiri yang jatuh dan terpuruk, dan lemah sampai titik ini. Candi Smeng membencinya, dan tidak berani melihatnya. Karena Candi Smeng benar-benar tidak ingin Audrey Han melihatnya sekarang. Memikirkan hal ini, Candi Smeng berbalik dan bergegas ingin pergi. Melihat dia ingin pergi, Audrey Han berdiri dengan cepat dan memanggilnya dengan keras. Candis, apakah masalah makanan pesan antar itu adalah ulahmu? Karena Golden Ye memberitahunya tadi malam, dia akan kecewa ketika mengetahui siapa orang yang melakukannya. Wajah manusia yang muncul di benak Audrey Han sebenarnya adalah dia, tetapi pada saat itu dia merasa dia tidak bisa sembarangan menuduh. Tapi sekarang setelah melihatnya, dia langsung menyadari bahwa wajah yang ada di benaknya kemarin adalah pelakunya. Candis. Teman yang sangat baik sejak 5 tahun lalu, Audrey Han tidak menyangka bahwa dia benar-benar. Candi Smeng awalnya ingin melarikan diri. Bagaimanapun, penampilannya yang memalukan hanya akan membuat mereka tertawa, tetapi kata-kata Audrey Han menghentikan langkahnya. Dia tidak melihat ke belakang, tetap berdiri. Kenapa? Audrey Han menatap punggungnya dan bertanya. Dia tidak tahu apa kesalahannya, mengapa Candis tiba-tiba berubah. Kalimat ini menyinggung Candi Smeng, orang yang berdiri diam tiba-tiba menoleh dan menatap Audrey Han. Kenapa? Apakah kamu tidak sadar? Nona Han, apa maksudmu? Datang untuk menertawakanku di restoran ini. Ingin mempermalukanku. Candi Smeng melirik Golden Ye, dan kemudian melihat ke arah Audrey Han. Kamu membawa seseorang untuk mendukungmu. Dan ingin mempermalukanku, tapi sayang sekali, itu tidak mungkin. Setelah selesai berbicara, Candi Smeng tetap berdiri tegap, dan matanya penuh dengan kebencian ketika melihat Audrey Han. Kebencian itu begitu kuat, Audrey Han tidak bisa mempercayainya. Bibir merah mudanya bergerak, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saat itu, jelas-jelas kamu yang salah. Sekarang, bagaimana kamu bisa begitu percaya diri? Audrey Han berpikir sejenak, dan melihat ke arah Golden Ye. Aku ingin berbicara dengannya sendirian. Golden Ye ingin menolak,
Candis Meng langsung berkata dengan keras, "Siapa yang ingin berbicara denganmu? Sekarang kamu adalah Nona Han, dan tidak ada yang perlu dibahas antara aku dan kamu. Tolong keluar dari sini, restoran ini tidak melayani kalian." Setelah berbicara, Candis Meng berbalik dan pergi. Wajah Audrey Han sedikit berubah, menggigit bibir bawahnya dan mencoba mengejar. Golden Ye menggenggam pergelangan tangannya, "Jangan mengejar. Tetapi, kamu datang hari ini, bukankah hanya untuk mengetahui siapa orang itu? Apakah kamu masih ingin berbicara dengannya?" Ketika Audrey Han mendengar ini, dia terdiam sesaat, dia perlahan menurunkan tatapan matanya, dan dibawa keluar dari restoran oleh Golden Ye. Setelah masuk ke dalam mobil, dia tampak bingung, bahkan lupa memasang sabuk pengamannya. Golden Ye membungkuk untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Audrey Han terhanyut dalam pikirannya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Candis lagi, dan dia bersikap seperti itu. Candis. Dia menggunakan identitasnya, dan sekarang dia bukan lagi nona dari keluarga Han. Lalu, apakah dia kembali pada ayah penjudinya? Apakah dia bekerja di restoran? Berpakaian seperti itu. Audrey Han ingat rok pendek yang dikenakan Candis. Memikirkan hal ini, Audrey Han menutup matanya, dan pikirannya berantakan. Mengapa? Mengapa dia menjadi seperti ini? Meskipun dulu dia menyembunyikan perasaan terhadap Golden Ye tanpa memberitahunya, Audrey Han juga memutuskan hubungan pertemanan dengannya, tetapi sekarang melihatnya menjadi seperti itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka adalah teman yang sangat baik. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, dia menjadi seperti ini adalah karena kesalahannya sendiri. Suara dingin tiba-tiba terdengar, Audrey Han tersadar dan membuka matanya. Mobil berhenti di lampu merah, Golden Ye menoleh untuk menatapnya. Salah sendiri. Kamu merasa sedih setelah melihat dirinya sekarang kan? Golden Ye bertanya. Audrey Han tidak menjawab, tetapi tidak secara alami dia merasa tidak nyaman di lubuk hatinya. Mengapa kamu tidak memikirkan apa yang sudah dia lakukan padamu? Semua adalah pekerjaan tangannya. Tetapi, apakah kamu ingin menjadi ibu peri? Mata Golden Ye menjadi tajam, dan dia menatapnya, bagaimana dia mencoba menjadi nona Han saat itu, apakah kamu tahu? Kalimat ini, membuat perasaan tidak enak di hati Audrey Han langsung hilang. Ya, bagaimana dia bisa menjadi bagian dari keluarga Han saat itu? Dia memiliki tujuan ketika sejak awal mendekatinya. Dia baik pada dirinya, karena merampas identitasnya, karena dia merasa bersalah. Maka dia berusaha berbuat baik padanya. Bersambung.